Kenapa dikoreksi? Biasanya karena temuan wajib pajak atau temuan pemeriksa pajak berbeda dengan SPT wajib pajak. Jadi bisa koreksi positif, bisa koreksi negatif. Nah, kalau pemeriksa mah asal ada SP2 periksa aja kan. Nggak nanya kenapa sih PP ini periksa. Ya intinya sih ketika pemeriksa meminta dokumen, Yes. berikanlah dokumen itu. Oke, kooperatif ya. Ya kooperatif lah, kerjasama. Kalau misalnya Balik lagi di Suara Pajak. Solusi perpajakan Anda. Exactly baby. Gitu dong. Semangat. Ada teman baru nih. Iya Pak. Kenalin Pak. iya. Saya Iqbal. Ya ini saya. Saya juga konsultan pajak kalau saya. Konsultan pajak. Ini teman lama saya. Oh, teman lama. Nah, nanti kita undang-undang lah. Siap. Baru pindahan ke sini. Oh iya Pak. Dekat rumahnya. Gimana Pak? Ya di Gunung Putri saya. Banyak gadis ya. Gadis. Dari sekolah ya. Ada lagunya tuh Pak, banyak gadis. Kau masih gadis atau sudah janda? Nah, itu lagunya Pak. Tapi biasanya Pak, biasanya Pak kalau kita nongkrong di mari Pak, ngobrol-ngobrol di mari Pak, biasanya kita ngomongin soal pajak Pak. Soalnya di mana ada Agus, di situ ada pajak. Kan, Kang Warungnya juga sampai tahu Pak. Ini kopinya mana ini kopinya? Iya, sebelum ngobrol-ngobrol, ngopi dulu lah Pak. Iya. Itu Biar anget lah. gua mau susu dong. Mau susu gua. Asli dah. Gue liat tadi nih, pengen susu nih gua nih. Ya, makasih. Sama coba Makasih. saya lah. Rasa apa? Cobei, cobei. Cobei, boleh tuh cobei. Saya mantap. Warung udah lengkap ya? Udah lengkap, Pak. Alhamdulillah. Tinggal ambil aja, mantap. Soalnya kemarin tuh udah terverifikasi pendapatannya melebihi 500 juta. Alhamdulillah. Gokil gak sih warung dia? Emang hati-hati kalian ya. Ini terus. Iya, kan emang kita satu investor yang sangat berguna buat orang ini. Pak, kita langsung ke pembahasan aja Pak. Iya. Nah, ini kan kita bahas tentang SPHP. Sebelumnya SPHP kepanjangannya apa nih Pak? SPCP. SPHP. Oh SPHP. Saya pikir SPCP. Biasanya kalau aku dengar pemirsa banyak kan SPCP doang gitu. Oh, capek doang ya Pak? Iya, ini SPHP. Iya. Itu surat pemeriksaan hasil pemeriksaan. Biasanya SPHP itu ya kalau misalnya selesai periksa, orang dikasih SPCP-nya itu. Capek ya Pak, masih capek. Ternyata ya, baru tahu bahwa pemeriksaan itu capek. Ya, Karena emang kita banyak memeriksa. Gitu kan Pak Gus? Tapi sebenarnya wajib pajak juga capek, tapi capek hati. Itu adalah salah satu curhatan wajib pajak. Nah. Emang capek hati. Kenapa bisa capek hati seperti itu Pak Gus? bukan wajib pajak, pemeriksaan juga sama. Oh, sama ya? Capek hati. Capek hati. Wah, boleh siapa tahu apa curhat di sini. Kalau kesannya dikeluarin. Emang kenapa masih Ya, SPHP? kayak gitu aja sih Pak. Surat pemberitahuan hasil apa tadi pemeriksaan ya? Pemeriksaan. Itu apa tuh Pak? Tujuannya untuk apa? Tujuannya sih Untuk memberikan. kan Bapak mikir dulu lah. Oh iya, siapa? Siapa? Boleh Pak Ya, lanjut. itu surat pemeriksaan kepada wajib pajak. Apabila itu sudah selesai kita periksa wajib pajak itu, jadi poin-poin yang menjadi koreksi itu diberitahukan di surat pemeriksaan hasil pemeriksaan pajak itu. Jadi SPP itu menutup pengujian pemeriksaan ya. Iya. Jadi setelah dilakukan pengujian ya. Setelah dilakukan pengujian pemeriksaan, maka terbitlah SPHP gitu. Masih. Sehingga wajib pajak jadi tahu ini dokumen saya diapain aja gitu kan itu ya. Oh, gitu Nah, hasilnya dikasih tahu ke wajib pajak. By the way sekarang mah ada pembahasan temuan sementara ya. Namanya pra SPHP. Pra SPHP. Ya, sepertinya
Dulu sering kita lakukan, cuma sekarang dibakukan. ya. Kalau dulu kita di konsultan lah, banyak kan tuh sebelum dari SPHP, pemeriksa itu biasa menginformasikan tuh ke konsultan untuk wajib pajak. Ini loh yang akan kita koreksi daftar di SPHP itu. Nah, dulu masih bukan ilegal ya, namanya informal. Ya. Legal tapi informal. Tapi sekarang itu dilegalkan dan dihaluskan. Diformalkan, ya. Sudah diatur di peraturan Menteri Keuangannya. Terus kalau ini Pak, buat supaya caranya mendapatkan SPHP setelah dilakukan pemeriksaan, nah itu gimana Pak? Diperiksa dulu. Oh gitu? Iya, kalau nggak diperiksa nggak dapat SPHP ya? Iya. Tapi kita emang harus diwajib diperiksa ya? Kalau gitu? Ya, pemeriksaan itu dimulai dengan SP2, surat perintah pemeriksaan. Jadi setelah ada SP2 nanti ada permintaan dokumennya itu diuji, baru di hasil pengujiannya dituangkan dalam SPHP. Gitu. Alurnya seperti itulah. Informasinya apa aja tuh Pak yang ada di SPHP Pak? Daftar koreksi. Jadi daftar koreksi yang terus alasan pemeriksa atas koreksi yang terjadi. Oke. Nah, temuan istilahnya ya di suratnya itu istilahnya daftar temuan gitu, sama aja sih daftar temuan, hasil daftar koreksi ya, intinya itu. Sekarang daftar koreksi. Daftar koreksi ya. Koreksi, bukan daftar temuan. Iya. Nah, sama aja sih. Sama aja beda kalimat. Coba dong Pak, contohin misalkan saya diperiksa, kenapa diperiksa gitu loh Pak? Contohin Pak, kayak gimana? Kalau kenapa diperiksa, kita kan sesuai dengan SP2 itu. SP2 menentukan ada pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, atau pemeriksaan lainnya. Nah, yang Mas Iqbal pertanyakan ini, apa nih? Apakah daftar koreksi karena alasan koreksinya itu, atau bagaimana? Nah, kalau saya simpulkan tadi kita ngomongin tentang SPHP, misalnya ada koreksi di omset misalnya, omset koreksi sekian, pemeriksa akan mengumpulkan jumlah koreksi sekian itu. Dasar hukumnya adalah A, B, C, D, E. Didasarkan atas bukti dokumen-dokumen yang sudah kita uji. Seperti itu Mas Iqbal. Jadi kenapa dikoreksi maksudnya bukan kenapa diperiksa. Ya itu maksudnya. Nah, kalau pemeriksa mah asal ada SP2 periksa aja kan. Nggak nanya kenapa sih PP ini periksa. Nggak gitu. Tapi kenapa dikoreksi? Nah itu tadi disampaikan ada di SPHP. Jadi nah intinya sih kenapa dikoreksi biasanya karena temuan wajib pajak atau temuan pemeriksa pajak berbeda dengan SPT wajib pajak. Jadi bisa koreksi positif, bisa koreksi negatif. Tapi kebanyakan positif ya. Positif dong Pak. Positif. Kalau negatif paling nggak di penyusutan ya. Selain penyusutan ya biasanya enggak. Gitu. Jadi kenapa dikoreksi ya karena kalau bahasa umumnya ya ada salah, ada salah. Ya. Terus buat ini Pak, buat menanggapi SPHP jika terdapat kesalahan atau keberatan, nah itu gimana Pak? Nah ini kalau misalnya kesalahan itu ya kesalahan mungkin dari kita metode atau penerapan dasar hukum undang-undang yang diterapkan oleh wajib pajak terhadap pembukaannya. Atau wajib pajak menganggap pemeriksa salah nih, kan gitu. Nah caranya gimana gitu? Oh itu kan ada namanya kita kasih waktu 7 hari plus 3 hari untuk menanggapi hasil dan SPHP tersebut. Nah, kalau dalam waktu 7 hari plus 3 hari itu kan diberi kesempatan untuk wajib pajak untuk mengumpulkan bukti-bukti ataupun memberikan ke kita dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dianggap kita tidak ada atau salah menurut pemeriksa. Bagus, ada tambahannya apa?
Jadi kalau memang wajib pajak menganggap wah ini nggak bener nih hasil pemeriksaannya kan gitu ya. Nah itu wajib pajak wajib hukumnya untuk membuktikan tidak benarnya itu di mana kan gitu. Dengan cara menanggapi SPHP itu. Kalau nggak ditanggapi ya nanti dianggap setuju, dianggap sudah benar kan gitu. Berarti kalau misalkan emang nggak ditanggapin, udah tuh setuju. Case close gitu Pak. Nanti ada pembahasan sih. Oh, ada pembahasan. Ya tidak lantas menjadi setuju. Oke. Ya, hanya saja ya kalau biasanya pembesar pajak akan menanggapinya bahwa secara tidak langsung mereka membenarkan apa yang sudah menjadi koreksi dalam SPHP itu. Gitu. Mengakui dalam SPHP itu. Kalau misalkan Pak saya keberatan nih, cara ngajuinnya gimana Pak? Bisa nggak Pak? Ya bisa aja, tapi kalau keberatan itu setelah proses pemeriksaan selesai, baru kita mengajukan keberatan atas SKP, bukan atas SPHP, tapi atas SKP yang setelah diterbitkan oleh KPP. Nah itu dua istilah yang berbeda, tanggapan dan keberatan. Kalau di pajak itu beda. Jangan campur. Contohnya nih. Istilah keberatan itu adanya setelah hasil pemeriksaan SKP terbit surat ketetapan pajak. Wajib pajak tetap tidak setuju atas surat ketetapan pajak, baru mengajukan keberatan. Kalau masih dalam pemeriksaan, SPHP belum terbit nih, belum. Nah, SPHP terbit, wajib pajak nggak setuju. Nah itu namanya tanggapan atau sanggahan, sama aja lah. Jadi membalas lah intinya, membalas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP itu. I see Pak. Kalau buat dokumen-dokumennya Pak, yang dibutuhin apa aja tuh Pak? Untuk menanggapi SPHP. Ada nggak dokumen-dokumen yang perlu gitu loh Pak? Ya kalau biasanya sih sesuai dengan apa yang didaftar koreksi di SPHP itu. Misal tadi saya sebutkan omset misalnya. Itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan omset itu. Terus misalnya dia disebutkan oleh pemeriksaannya berdasarkan bukti apa misalnya, bukti A, B, C lah. Kita sebagai wajib pajak harus membuktikan membawa dokumen yang dinyatakan oleh pemeriksa itu bahwa bukti A, B, C-nya itu bagaimana. Kita harus kemukakan, kita harus bawa lah, kita tunjukkan ke pemeriksa yang harus, dan kita harus menjelaskan secara detailnya. Bukti pendukung terkait dengan koreksi itu. Misalnya kalau yang dikoreksinya biaya, ya bukti pendukung terkait biaya itu, itu harus disampaikan. Tapi sebenarnya kalau setelah SPHP ya, dokumen yang dapat disampaikan ke wajib pajak itu dibatasi. Kenapa? Karena kan ada pengujian. Berapa bulan ya? 4 bulan. Kalau pengujiannya 4 bulan, batas 4 bulan. Tapi bisa lebih sih. Bahasanya 2 bulan. Lama juga ya? Lama. Nah, makanya dapat cabenya gitu Pak. Gitu Pak. Makanya saya bilang itu SPCP ini. Ini saya baru tahu di sini Pak. Gitu. Jadi pemeriksaan itu nggak bisa cuma sebulan ya, kecuali memang ya simple ya pembukuannya gitu. Ini mah cuma satu transaksi kan gitu, bisa sih sebulan. Tapi kalau transaksinya banyak gitu, yang diujinya banyak ya. Kalau sebulan terlalu cepat kali ya. Apa yang dikerjakan? Pengumpulan dokumen aja 1 bulan. Iya, makanya. Ya lama juga ternyata. Sebulan nggak bisa berarti Pak ya? Nah, paling cepet-cepetnya biasanya berapa bulan Pak? 3 bulan dalam. Saya pernah nanggapin kasus itu. Batas pengujian itu kan 4 bulan. Nah, 4 bulan selesai hebat itu. 4 bulan aja kadang nggak selesai ya? Seringnya enggak. Kalau 6 bulan, nggak pas 4 bulan. Gitu. Oke. Jadi misalkan nih Pak, kalau misalkan kita mau menindaklanjuti SPHP supaya menghindari dari sanksi denda, itu gimana Pak? Ya itu kan agak rancu pertanyaannya. Kalau SPHP dan denda itu nggak
Nggak ada, nggak ada hubungannya. Tapi kalau di SPHP dimuatkan denda atas sanksi SKP, Iya. ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu menghindari denda itu sudah apa namanya? Segiven lah Given, istilahnya given. dengan apa? Dengan masa pemeriksaan dengan tahun pemeriksaan. Oke. Jadi istilahnya ada pokok, ada sanksi. Nah, si sanksi ini adalah mengikuti pokok. Makanya kalau keberatan atas pokok pajaknya, begitu pokok pajak di drop, sanksinya juga di drop otomatis karena itu given, itu otomatis lah itunya. Kalau pokok pajaknya ada koreksi banyak, maka sanksinya juga banyak, kan gitu, mengikuti itu mah. Tapi kan dibatasi juga 24 bulan. Ya, Iya. Begitu Pak ya. Coba dong Pak kasih tips Pak buat wajib pajak supaya itu saat pemeriksaan SPHP nih kasih tipsnya lah pokoknya Supaya apa? supaya ya tidak dak-dik-duk-der. Ya intinya sih ketika pemeriksa meminta dokumen, Yes. berikanlah dokumen itu. Oke, kooperatif ya. Ya kooperatif lah kerjasama. Kalau misalnya yang diminta ISO ada, ya berikan. Kalau yang diminta tidak ada, katakan aja tidak ada. Oke. Itu akan lebih memudahkan pemeriksa untuk menghitung pajak yang terutang. Oke. Nah, kalau udah bagus. Ya sama, karena kan pemeriksaan itu kan untuk menguji ya, Yes. menguji kepatuhan wajib pajak. Menguji kepatuhan wajib pajak itu berarti menguji dokumen. Oke. Makanya dokumennya harus disampaikan supaya pemeriksa pajak itu bisa bekerja. Yes. Nah, kalau nggak ada dokumen nggak bisa kerja dia. Oke, biar nggak SP capek ya Pak. Nah, Tetap aja, capek tetap aja. Berarti harus butuh tenaga ekstra Pak buat ngadepin SP capek. Minum susu yang banyak Pak kayak saya. Iya, satu BI. Iya. Mungkin ada lagi apa yang mau ditambahin Pak? Kalau saran saya sih kalau memang jarang diperiksa gitu ya, Yes. wajib pajak yang diperiksa tiba-tiba diperiksa, lebih baik didampingi konsultan. Itu maksud saya Pak Agus. Cakep. Kemana Pak Agus? Ke Botek Consulting Indonesia. Itu ada di sini nomornya di sini. Nah. Siapa ada? Botak Botek Consulting Indonesia. Oke. Seru banget nih buat pembahasan tentang SPHP. Baru tahu saya tentang bahasan-bahasan ini nih. Ternyata SPHP itu berbulan-bulan ya Pak. Iya. Pantesan ternyata SPHP, SP capek kali. Pantes berbulan-bulan. Ternyata capek bagi wajib pajak, capek juga buat pemeriksa pajak. Itu berarti capeknya double-double. Kalau misalkan kalian nggak mau capek, kalian langsung hubungin aja Botex Consulting Indonesia. Ada di bawah sini. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe, comment, and share. See you next video. Bye. Ada Agus, ada pajak, ngakak